Menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Maka sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati dirinya dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan selain dari keadaan yang baik, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri, karena inna min thawabil sayyiati as-sayyiati ba'daha. Sungguhnya hukuman atau kompensasi atas kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah kejelekan yang setelahnya. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Min Asbabi Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan sebuah keluarga. Ya. Materi yang kita ketahui memiliki arti yang sangat penting, ya, karena sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki persepsi yang tidak tepat tentang apa itu kebahagiaan. Ya. Sebagian mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan, ya, adalah ketika sebuah keluarga sepi dari ujian, sepi dari masalah, ya, maka ini adalah apa? Start yang keliru, yang pada akhirnya akan mendatangkan banyak kekecewaan, ya, ketika apa yang menjadi ekspektasinya tidak didapatkan. Rasulullah SAW orang yang paling mulia dan hidupnya penuh dengan masalah, ya, bahkan rumah beliau pernah secara berturut-turut dalam 3 bulan tidak menyala kompornya, tidak menyala dapurnya, ya. Dan sebagaimana disebutkan oleh Aisyah dalam Kitabur Raqaiq Sahih Bukhari, ya, sangat jarang sekali Rasulullah SAW kenyang dalam 2 hari berturut-turut, ya. Beliau terkadang keluar bersama para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, ya, bertemu di tengah jalan di malam hari dalam kondisi sama-sama apa? Kelaparan, ya. Beliau terkadang terpaksa harus, ya, mengikatkan batu di perutnya untuk bisa, ya, menghilangkan atau mengurangi, ya, rasa sakit yang diakibatkan karena rasa lapar. Maka wallahul musta'an, kalau seorang punya perspektif yang keliru tentang apa itu kebahagiaan, maka yang dia dapatkan adalah justru, ya, kekecewaan demi kekecewaan. Dan juga agar seorang, ya, karena persepsinya yang keliru tentang makna kebahagiaan, justru mengambil rute yang berbeda dengan rute yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi ekspektasinya, ya. Maka kebahagiaan adalah ketika seorang mampu menyelaraskan kenyamanannya dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala harus kehilangan
anak yang paling beliau cintai, maka ketika ditanya bagaimana, apa yang dirasakan, maka beliau berkata, a'udzubillah an takuna li mahabbatan aw mahabbatun tukhalifu mahabbatallah. Ya. Beliau berkata, saya berlindung kepada Allah dari mencintai sesuatu yang berseberangan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Saya berlindung dari suatu keadaan di mana Allah mencintai suatu hal dan saya punya kecintaan yang lain. Ya. Allah menginginkan dan mencintai untuk mengambil anak saya, maka saya pun berusaha untuk mencocoki apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah makna kebahagiaan. Ketika seorang mampu menyesuaikan, menselaraskan perspektifnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ya, sebagaimana sering kita ulang, Ibnu Al-Jauzi mengatakan rahatul abdi fi ma'rifati rabbih. Kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia mengenal dengan sebenar-benarnya siapa Tuhannya, siapa Rabbnya, yang ilmunya tidak bisa dibandingkan dengan ilmu hamba, pengetahuannya tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan hamba yang serba terbatas. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, ya. Ilmunya meliputi segala sesuatu, yang maha penyayang, yang maha bijaksana, yang maha lembut. Tentu saja apa yang menjadi ketetapannya adalah sesuatu yang terbaik, ya. Maka seorang jangan sampai dengan kejahilannya dan keterbatasan ilmunya dan kezaliman yang ada pada dirinya menghukumi, menjadi wasit atas apa menjadi ketetapan Allah dan mengatakan tidak relevan. Ini adalah kesengsaraan, ya. Ini adalah kebinasaan. Nah, oleh karenanya catatan-catatan yang ditulis oleh penulis yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala adalah poin-poin yang mana merupakan sebab-sebab kebahagiaan yang beliau ambil, yang beliau jadikan dasar hukumnya adalah firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di luar jalur itu bukanlah kebahagiaan, meskipun tampaknya mendatangkan keceriaan, ya. Karena orang dugem pun cenges-cenges, ya. Seorang yang ya sudah terlalu dalam dengan kemaksiatannya pun ya akan merasakan apa? Kenyamanan dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi bukan itu tolak ukurnya. Ya, wallahu al-musta'an. Naam. Kebahagiaan yang didapatkan oleh pelaku kemaksiatan dengan kemaksiatan itu semu dan sifatnya temporer. Ya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Allah sudah menetapkan barang siapa yang berpaling dariku, dari mengingatku, ya, dari ketaatan terhadapku, fa innalahu ma'isyatan dzanka, hidupnya bakalan sempit. Taruhlah seorang hidup dengan pola hidup permisif, dengan tingkatan puncak, ya, semuanya boleh melebihi binatang, ya, maka dia wallahul musta'an akan mendapatkan ya, kesempitan dalam dadanya, ya. Mau buktinya apa? Orang-orang yang mungkin di kehidupan dunia ini teranggap sebagai public figure, memiliki apa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang,
tapi ternyata ada yang terlibat narkoba, ya, ada yang stres, ya, ada yang mati bunuh diri, ya, ada yang mencoba untuk bunuh diri, ya, dan mereka adalah orang-orang yang hidup dengan, ya, segala kemewahan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Tapi itu, barang siapa yang berpaling dari Allah, berpaling dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah pemilik hati akan menjadikan sempit dadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala perkara akan menjadikan apa? Ya, kesengsaraan. Ya. Allah lah pemilik hati, muqallibal qulub. Ya. Naam. Maka pada pembahasan yang sebelumnya, penulis membawakan atau menyebutkan poin yang mana merupakan sebab dari kebahagiaan sebuah keluarga adalah ketika lelakinya sebagai kepala keluarga punya komitmen, ya, punya komitmen untuk senantiasa berada di atas kebaikan, ketakwaan, kesalehan, ya. Membangun interaksinya dengan keluarga di atas, ya, ketakwaan, di atas kesalehan, ya, karena dia sadar dan tahu, ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, maftaraqa al-mutahaban illa bidzambin ahdatsaha ahaduhuma, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah berpisah dua orang yang saling mencintai kecuali menjadi penyebab adalah dosa, salah satu dosa yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang saling mencintai tersebut. Ya, tidaklah berpisah dua orang yang saling mencintai kecuali yang menjadi penyebab adalah dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara orang yang saling mencintai tersebut. Ya. Maka menjadi sebuah pertimbangan yang utama, ya, agar seorang pemimpin dalam keluarga, seorang laki-laki sebagai nahkoda, membangun interaksi di internal keluarganya, ya, dalam bingkai ketakwaan, dibangun di atas kesalehan, ya. Maka di antara implementasinya, di antara penerapannya, dia membangun kesadaran, ya'lamu annal mar'ata dha'ifah, membangun kesadaran bahwasanya yang namanya wanita itu dha'ifah, lemah, dalam artian jangan tuntut dia untuk sempurna, ya. Ekspektasinya harus apa? Relevan. Ekspektasinya harus, ya, yang real, yang realistis, yang masuk akal, ya. Maka perempuan adalah makhluk Allah yang lemah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengatakan kepada budaknya, yaitu Anjasyah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, beliau berkata, ya Anjasyah, ruwaidak rifqan bil qawarir, ya, ketika budaknya itu, ya, menaiki kendaraan yang mengangkut para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan pelan-pelan, jangan sampai botolnya pada pecah. Ya, beliau mengibaratkan, menganalogikan para wanita dengan gelas-gelas kaca, dengan botol, ya, yang apa? Mudah sekali untuk apa?
pecah, harus diperlakukan dengan gentle, harus diperlakukan dengan apa? Kelemah lembutan. Ya. Akan kaget kalau apa namanya seorang laki-laki, ya, wallahul musta'an, menuntut wanita, menuntut istrinya, ya, untuk bersikap di luar apa yang menjadi tabiat dasarnya, menuntut kesempurnaan yang lebih dari seorang istri, menuntut istrinya lebih kuat, menuntut istrinya apa? Lebih, ya, dalam banyak hal, ya. Wallahu al-musta'an. Ya. Maka yang terjadi adalah apa? Ya, sesuatu yang apa? Disikapi tidak sebagaimana yang seharusnya, maka yang terjadi adalah kemudaratan. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wanita adalah apa? Ya. Tulang rusuk yang paling bengkok yang kalau dipaksakan patah. Ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat di Hajjatul Wada, maka diantara yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wastausu bin nisa'i khairat. Ya. Wahai manusia, ya, wahai kaum muslimin, hendaknya kalian berwasiat, ya, dengan kebaikan terhadap para wanita. Fa innama hunna awanin indakum, sungguhnya mereka para wanita hanyalah awan. Yang dijelaskan oleh para ulama, makna dari awan di sini adalah tahanan. Mereka tuh ya, bersama kalian seakan-akan mereka itu tahanan. Ya. Mereka hanya bisa menerima apa yang, ya, dilakukan oleh suami mereka. Ya. Kepemimpinan di tangan laki-laki, ya. Harta di tangan laki-laki. Bahkan talak pun bukan haknya wanita, haknya laki-laki. Seandainya laki mentalak seorang istri dengan talak raja'ah, maka laki-laki atau suami atau mantan suami ini yang paling berhak untuk merujuk, ya. Maka wanita berada di kondisi yang lemah. Ya. Wallahu al-musta'an. Wa nahu akhadhaha bi amanatillah, dan sungguhnya seorang suami telah mengambil seorang wanita sebagai istrinya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yadhlimuha abada, maka jangan sampai dia mendolimi istrinya selama-lamanya. Adz-dzulm dzulumatu yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Seorang lelaki yang punya komitmen di atas ketakwaan dan kesalehan akan berpikir 1000 kali sebelum dia mendolimi istrinya. Khairun nas khairukum li ahli, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Fala yadhlimuha abada. Yasturu 'alal mar'ah, berusaha untuk, ya, menutupi istrinya. Berusaha bagaimana caranya istrinya menjadi sosok yang terhormat, yang tidak terekspos oleh setiap
mata lelaki. Ya. Berusaha menjadikan istrinya sebagai pihak yang terhormat. Ya. Jangan semua dikerjain istrinya. Ya. Ya. Ada masalah, ada urusan sama RT RW, ada urusan apa di luar di lingkungan sekitar yang dimajukan istrinya. Ya. Nawar istrinya. Ya. Ketemu sama Pak RT istrinya. Ada sebagian orang seperti itu. Karena dididik sebagai laki-laki kurang punya inisiatif, akhirnya sering dimajukan adalah istrinya. Kamu aja. Padahal harus berhadapan dengan lelaki lain. Ya, maka itu sama saja sebagai suami dia tidak menghormati istrinya. Wala yanshuru asraraha. Dan di antara karakter seorang suami yang punya komitmen di atas ketakwaan, yang dengannya terwujud kebahagiaan keluarga, adalah dia tidak gampang menyebutkan rahasia istrinya. Apakah itu karakternya, kekurangannya, bahkan kelebihannya pun tidak selalu menjadi buah pembicaraan dia. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, orang yang paling jelek pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika di dunia mempergauli istrinya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Ini adalah level yang paling rendah, level yang paling hina, tidak sejalan dengan kemuliaan. Ketika seorang dengan lisannya bercerita tentang hal-hal yang sifatnya privat, yang sifatnya pribadi, wallahu al-musta'an. Hadza min syarrin nas manzilatan yaumal qiyamah. Manusia dengan tipe semacam ini akan menjadi orang yang paling jelek kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian berkata penulis, maka bukan termasuk seorang suami yang baik, yang menjadikan istrinya sebagai bahan cerita. Wallahu al-musta'an. Kemudian berkata penulis hafizahullah taala, ar-rajul alladhi yasiru ala manhaji salihin yudhahiku ahlaha wa yula'ibuhum iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang berjalan di atas jalannya orang-orang yang saleh, seorang yang berusaha meneladani kesalehan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keteladanan yang diambil adalah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia bersendau gurau dengan keluarganya, yudhahiku nisa'ahu. Sebagaimana ketika Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma atau yang selainnya bercerita, ya Rasulullah tazawwaj, ya Rasulullah saya sudah menikah, abikrun aw thayyib,
Ente menikah sama gadis atau sama janda? Thayyib ya Rasulullah, saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, hala tuzawwij fikran fatula ibuha watula ibuk. Ya. Kenapa enggak menikahi apa? Gadis saja yang apa? Yang nantinya kamu bisa bercanda dengan dia dan dia bisa mencandai kamu. Menunjukkan bahwasanya di antara kebagusan ya, dalam seorang berinteraksi dengan istrinya adalah ketika ya, seorang berusaha untuk menyenangkan hati istrinya dengan bersendau gurau. Ya. Diajak canda. Ya. Wallahul musta'an. Tidak dibawa tegang terus. Ya. Tapi diajak bercanda. Yudhahiku ahlaha wa yulaibuhum iqtidaan bin nabi. Ya. Juga bercanda dengan anak-anaknya. Ya. Bercanda dengan anak-anaknya, bersendau gurau. Ya, wallahu al-musta'an. Ya. Yar'ahum li'annahu ra'i. Berusaha untuk menjaga mereka, anak dan istrinya. Bentuk keteladanan yang bisa diambil dari orang-orang yang saleh adalah bagaimana seorang suami berusaha menjaga anak dan istrinya. Ya. Menjaga dengan pendidikan, ya, dengan nasihat, ya, dengan mau'izah. Ya. Bahkan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, bita'dzibihim wa ta'limihim, yaitu dengan cara ya, mengajari mereka, memberikan kepada mereka pelajaran tentang adab. Ya. Itu adalah cara melindungi mereka dari neraka. Itu adalah cara menjaga mereka. Ya. Wallahu al-musta'an. Li'annahu ra'in. Karena seorang lelaki dalam keluarganya dialah pemimpin. Dia yang kelak akan ditanya bagaimana dia memimpin keluarganya, bagaimana dia membimbing keluarganya. Ya. Wallahul musta'an. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ta'allamu qabla an tasawwadu. Banyak-banyak belajar kalian sebelum kalian jadi pemimpin. Karena bagaimana seorang menjadi pemimpin dan kemudian punya inisiatif dan improvisasi yang bagus kalau dia tidak punya bekal untuk berinisiatif dan berimprovisasi. Ya. Maka kata Umar bin Khattab, ta'allamu qabla an tasawwadu. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Ya. Wallahu al-musta'an. Jangan sampai seorang mengorbankan sebagian dari akhiratnya hanya apa? Berusaha mengelak dari kondisi yang ya, dikhawatirkan atau ditakutkan dalam kehidupan dunia. Ya, karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, na'ish fi zaman idza wajaha ahadun masyakil awal man ba'a dinahu. Kita hidup di suatu masa di mana kebanyakan orang ketika menghadapi masalah, hal pertama yang dia korbankan dan dia jual adalah agamanya. Saking kurangnya dia dalam berimprovisasi, saking lemahnya inisiatif dia, maka yang dijual apa? Akhiratnya. Maka begitu. Kita hidup di masa di mana tidak sedikit orang ketika menghadapi masalah, hal pertama yang dia korbankan adalah akhiratnya. Ya. Karena minimnya bekal agama yang dia miliki, dikiranya akhirat itu dongeng.
Ya. Dikiranya surga neraka itu apa? Fiktif. Karena minimnya bekal dia ya, dari ilmu yang bermanfaat, akhirnya keyakinannya lambat laun menurun. Ya. Katanya fakta itu, dunia itu fakta, akhirat itu cerita. Ya. Dia nggak sadar bahwasanya tidak lama lagi apa? Akhirat akan menjadi fakta dan dunia apa? Nostalgia. Begitu. Nggak lama, cuma butuh berapa tahun lagi. Maka kurangnya bekal agama seorang lelaki akan menjadi sebab ya, bentuk improvisasi yang muncul kadang tidak tepat. Akhirnya akhiratnya yang kena lagi dan kena lagi. Ya. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fi syiddah. Kenalkan diri Anda kepada Allah pada saat Anda masih lapang. Niscaya dalam kondisi sempit Allah tidak akan melupakan Anda. Allah masih membimbing Anda. Ya. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah Anda mengisi hidup Anda dengan amal saleh sebelum datangnya masa-masa sulit. Karena amal saleh yang dilakukan sebelum masa sulit ini akan menjadi sebab ketika seorang dalam kondisi sulit mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sebelum datangnya masa-masa sulit berusaha memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kondisi sulit itu datang dia terbimbing. Siapa lagi kalau bukan Allah yang membimbing? Dia akan terbimbing agar supaya setiap opsi yang dia pilih, agar setiap improvisasi yang dia ambil, inisiatif yang dia ambil dan bentuk improvisasi yang dia pilih ya, akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Ya. Wallahul musta'an. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, pertemuan perdana setelah sekian lama libur. Insyaallah pada hari Jumat selanjutnya akan kita lanjutkan. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya pribadi dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.